Selamat pagi Indonesia. Wis. Halo semua, aku udah lama nggak bikin video YouTube kayak gini. Dari terakhir kali udah kayak berapa bulan yang lalu. Dikarenakan ya perpindahan aku dari Los Angeles ke New York. Sekarang udah aman, semua udah bagus. Tapi itu sebenarnya aku udah sampai di New York di sini, udah tinggal udah kayak sebulan lebih sih. Tapi gitu sampai aku tuh langsung kerja dan gak begitu banyak waktu untuk main-main atau jalan-jalan gitu, jadi cuma kerja mulu. Nah hari ini kebetulan adalah namanya Memorial Day di Amerika, tanggal 29 Mei 2023. Jadi aku ada waktu dikit nih. So far has been great. Nih aku room tour dulu deh. Semua bagus, apartemen looks good, semua udah lebih baik dari sebelumnya. Ini ada view dari kamar aku. Hari ini considered hari yang bagus sih di New York. Cerah, cantik, pemandangannya bagus banget. Langitnya sebenarnya cantik banget kalau kita keluar. Tapi aku lagi kayak istirahat di rumah sih karena capek kerja mulu. Dan kemarin tuh aku ada barang yang datang dari LA itu agak telat. Jadi aku buka box dan nemu ini, my ijazah dari Cal State Fullerton. Tada! Masih di box. Tunggu. Sabar. Jadi ini susah juga. My ijazah, very proud, lulusan dari Cal State Fullerton, jurusan finance. Yeah, Cal State Fullerton. Ya menurut aku keren lah gitu kan, rasanya bisa lulus dari sekolah di Amerika gitu kan. Dan aku kepikiran, I kinda wanna retrace back 4 tahun terakhir pengalaman aku di Uniers. Karena menurut aku sukses sih di perjalanan kuliah aku. Dan mungkin aku bisa lihat kembali pengalaman aku, apa aja yang udah aku lakukan. Dan ya mungkin kemungkinan bisa dipakai untuk membenahi diri dari pengalaman itu untuk Hans di masa depan. Dan akan wanna make a documentation ngapain aja aku di kuliah. Tapi caranya gimana ya? Ntar aku tulis dulu, nggak kepikiran. Oke, udah ditulisin ya. Sorry, aku langsung aja bikin video, nggak begitu persiapan. Tapi aku udah tulisin gimana hari ini aku mau breakdown the overview itu berdasarkan my passion. Gimana my passion itu berubah seiring aku dari high school atau SMA ke CC atau community college. Ntar aku jelasin itu apa. Dan dari community college ke universitas, lalu ditutup dengan konklusi apa yang aku dapat selama 4 tahun sekolah di Amerika dan menjawab beberapa kuesioner dan sebagainya. Jadi aku mulai dari high school dulunya, dari SMA. Aku tuh dulu sempat sekolah di Indonesia SMA-nya, tapi nggak selesai. Dulu aku SMA di Santo Tomas di Medan, dan lalu lulusnya itu di Amerika, di California, namanya Grand Terrace High School. Jadi aku tuh cepat aja lah ya high school. Jadi dulu di Indonesia tuh my passion suka banget tuh ada 3, fisika, akuntansi, dan seni rupa. Tuh aku bergimang banget milih yang mana my passion, tapi aku ended up sangat suka akuntansi dan aku pilih IPS. My family pengen banget aku masuk IPA, tapi mereka is very open, mana aja kamu suka, aku sukanya akuntansi dan aku pilih masuk IPS gitu. Lalu aku pindah ke Amerika itu karena sama keluarga gitu. Dan aku udah research ya. Aku tuh dulu pengen banget di Indonesia, rencananya pengen masuk STAN atau apa ya dulu. My favorite sekolah itu ITB sama Unpad gitu kan, pengen banget. Tapi pindah ke Amerika, sekolah dan selesai high school itu di Amerika, industrinya sangat-sangat berbeda. Akuntansi itu juga besar di Amerika. We got Big Four, it's a huge thing, regulation, auditing dan sebagainya itu sangat-sangat besar. Dan masuk ke community college itu, aku benar-benar pengen grow myself and see a more precise vision where I can use akuntansi nantinya di masa depan kelak gitu kan. Dan aku masuk ke sekolah namanya San Bernardino Valley College, it's a community college. Apa itu community college atau CC? Itu berdasarkan my research di Indonesia setara dengan D3. Jadi kan ada 4 tahun nih sekolah, S1 kalau 4 tahun kan, dan D3 2 tahun pertama. Orang-orang cenderung milih community college itu karena lebih murah daripada langsung ke institution selama 4 tahun itu bayar mahal tuitionnya. Nah jadi my alasan itu sebenarnya karena dulu aku dapat beasiswa atau scholarship dari sekolah itu sendiri, karena they found me waktu aku masih high school di sini dan my performance itu puji Tuhan waktu itu sangat bagus, dan they want to pay my tuition melalui scholarship ini aku bikin di sini deh. Nah jadi aku dulu tuh sekolah, pengalamannya benar-benar nggak banyak karena aku tuh cuman
belajar, ngertiin industri akuntansi, dunia bisnis dan lain-lain. Nggak banyak kayak hangout with like bule or like Indonesian community in Amerika juga nggak banyak. Aku benar-benar sampai malam juga bahkan ke library gitu, belajar. Dan hasilnya, well, my GPA I would say aku sangat proud, bagus dulu hasilnya, dan aku bisa ngerti lebih lagi di dunia bisnis atau dunia akuntansi. Oh, BTW, aku dulu majornya ada 2 waktu community college. Aku akuntansi dan bisnis administrasi. Dan aku transfer ke 4 tahun, 2 tahun terakhir lagi, the other 2 years, kan udah selesai nih 2 tahun pertama. Dari sini aku pindah ke institusi S1, namanya California State University Fullerton. Nah, di sini aku ambil major Business Administration Finance, specializing in investasi. Nah, berubah kan ya dari my previous passion, which is in akuntansi, yang bahkan aku ambil 2 double major untuk itu. Alasannya karena begini, dulu just my opinion aja, dulu yang aku lihat itu akuntansi sifatnya sangat monoton buat aku, dan aku lebih ingin berada di industri yang lebih decision making, where I can lead a decision, gimana uang itu bergerak. Nah, aku lihat investasi itu sangat berada di sifat yang begitu, dan my passion berubah nih di pas masuk ke universitas ini, dan aku lebih lagi ingin explore dunia itu dan mengerti lagi, which is something yang harusnya lebih new lagi kan. Aku jadi malah dari akuntansi ke finance semuanya jadi malah new. Tapi in paralel, sambil aku belajar itu, aku mikir kayak aku selama ini di sekolah cuman belajar mulu, jadi aku lebih agak open up waktu itu. Aku join various clubs, definitely aktif di sekolah. Aku namain deh, aku dulu, bahkan kita dulu ada Indonesian community-nya di sekolah, aku join itu, masuk fraternity juga, masuk SAM, Sigma Upsilon, sangat suka klub itu, kita aktif dulu tuh. Well, fraternity itu ada 2, ada yang sifatnya sosial, yang main-main kebanyakan, dan satu lagi yang business fraternity di sekolah aku, dan aku lebih masuk yang ke business fraternity itu. And the other thing is aku highlightnya masuk ke klub yang namanya Student Managed Investment Fund. Aku actually part of the analyst di situ, bertanggung jawab di both equities dan fixed income, dan aku benar-benar belajar banyak di klub itu karena at the same time kan waktu itu COVID ya, dan dunia keuangan itu benar-benar bergejolak banget. Domino effect dari sejak COVID itu benar-benar ngeri banget. Interest rate happen di seluruh dunia, keuangan agak cenderung regresif dan agak takut gitu ya, dan inflasi dan sebagainya gitu kan. Ekonomi benar-benar in a madness. Bahkan kadang-kadang aku after class itu suka kepoin gurunya, aku suka nanyain profesornya gitu kan. Kalau misalnya ini terjadi, kita harus ngapain dong? Gimana dong? What is the initiative gitu? Karena relatively guru-gurunya ini biasanya udah pengalaman to go through crisis, dot-com bubble atau financial crisis tahun 2008 gitu. Jadi usually mereka menjawabnya kayak lebih spekulatif. Mereka kembali ke buku because event-event yang terjadi tahun 2020 ini, COVID belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi they want us to go back to basic, ngertiin pelajaran kamu. Lalu mereka, yang aku suka banget itu back to critical thinking. Kamu bisa propose solution tapi back with kenapa gitu, back with your idea gitu. Jadi kita itu semua studinya dipancing untuk memberi jawaban masing-masing dan kasih konklusi sendiri. Nah, satu lagi pasti gak lupa adalah pengalaman magang atau early career experience pas aku lagi di 2 tahun terakhir kuliah ini. Karena of course aku udah lebih ngerti, lebih in-depth di dunia keuangan, finance. So aku pengen lihat gimana aku bisa put myself out there di perusahaan-perusahaan ini kan. Jadi aku, well, the story is agak unik karena originally aku dapat tawaran di company, sebuah fintech company, namanya Bloomberg. It's a fintech / mass media company. Tapi itu terjadi pada saat COVID. Originally aku dapat di lokasinya di San Francisco, but COVID happens. Jadi aku nggak di cancel, tapi mereka put me jadi based from home gitu. Aku sangat suka San Francisco. Aku sampai sekarang belum pernah ke San Francisco. Jadi agak kesal waktu itu, dan after hundreds of application through, it was like a really very difficult application process for me. Aku dapat 2 lagi offer. Dan aku terima. Both of those is home base. Jadi aku ambil satu lagi dari company namanya Experian. It's a credit reporting company, US, salah satu top US credit reporting company, dan satu lagi namanya Jennison Associate. Itu adalah investment arm dari company Prudential.
So aku waktu itu udah gak ngerti lagi bisa kayak 3 layar sekaligus. I mean COVID itself doesn't really help karena kan ya tuh juga kerja dari rumah, mau ngapain gitu. Jadi I try to keep myself productive dari rumah, dan it definitely put me in a place that is out of my boundary, dan aku benar-benar belajar gitu. Well, kebanyakan is a lot of data work, you know, like entry level work. Jadi tapi I still able to see gimana actual work itu happen di dunia korporat. So agak ngeri kalau misalnya dibilang kayak kerja sekali 3. I was definitely having lack of sleep dan agak high turbulence, high frequency, high stressful. Tapi wah, that is something that out of yang aku ekspektasi aku itu sih. Tapi itu karena aku kesel banget ya awalnya nggak bisa San Francisco, but it leads to 2 other opportunities dari this company. Wah. Dan puji Tuhan habis sekolah, after hundreds and hundreds of application, aku udah nggak ngerti lagi, apalagi yang lihat aku dulu perjuangan nyari kerja. I finally got an offer di salah satu top investment banking company, I would say worldwide. Aku masuk di company Morgan Stanley sebagai seorang investment analyst. Dan satu lagi ada 2 offernya, masuknya di company Accenture. It's tech consulting company, dan posisi aku sebagai seorang consulting analyst, focusing in artificial intelligence dan keuangan. But it's very soft aligned right now karena aku masih baru, dan aku bisa definitely masuk ke all types of different industry. Tapi wah, nyebutkan itu is such a, wah, dulu ngelihat how aku perjuangan dapatkan itu, hundreds of application and then crazy interview process. It's such a, I know ini videonya kayak cuma berapa menit, tapi ngerasainnya dulu tuh pahitnya, wah. Tapi the lesson is karena kayak the way aku tetap put myself in faith, kayak itu daily, cause it's a everyday thing that aku dulu bikin, and then how aku bisa still fokus dan dapatkan posisi itu. It's such an achievement and such a rewarding opportunity, dan definitely worth it to have dari segala kesusahan aku. Karena ngelihat kayak makroekonomi itu juga orang sekarang sangat susah nyari kerja ya, bahkan not even nyari kerja, sekarang itu fokusnya itu layoff orang-orang, dan itu udah terjadi kayak dari tahun lalu. Top company di US itu udah layoff thousands and thousands of people sampai hari ini. Dan seeing myself right now, I'm in New York City, baby, kayak this is where the decision is made. Jadi kayak this is definitely where I want to be. I have not seen much karena aku juga masih baru kan, but I know this is for sure where aku pengen put myself to be, untuk grow, untuk mengembangkan apa yang aku dapatkan dari sekolah, apa yang aku udah struggling dapatkan through my passion, especially keluar sana gitu, berkontribusi mengembalikan itu kembali ke komunitas. Oke, aku mungkin bisa wrap di situ aja dulu ya, nggak usah jauh-jauh banget. Aku skip it in my university experiences. Jadi aku mau tutup video ini dengan konklusi kayak, is it worth it? Kayaknya dari tadi aku senang banget lihat my transcription, perubahan my passion itu, dimana aku bisa lebih mengerti myself. Definitely worth it. Dan aku sangat bersyukur atas segala keputusan yang aku buat, belajar, jatuh, bikin kesalahan, belajar lagi, sukses, jatuh lagi gitu. It's a crazy experience. Everything is very I'm very grateful that it happens. Tentang bagaimana menemukan passion. Aku dari awal video aku udah mention berulang kali gonta-ganti passion, dari kayak high school suka seni rupa lah, fisika, akuntansi lah, terus ke kayak double major untuk kayak pengen push through the understanding of that akuntansi, but then in the end aku ganti lagi ke finance and then actually specializing di investment. It really takes time untuk kita mengerti, dan gak semua orang bisa kayak langsung tahu apa passionnya pas pergi ke sekolah gitu. I'm one of those yang kayak passionnya took years untuk fully polished gitu, dan I would say jangan takut untuk put yourself out there untuk mempelajari hal-hal yang kamu mungkin interested, dan have sit down and talk with a one-to-one conversation with yourself untuk mengerti lebih about what you actually like out of something gitu, and don't worry about time. You're still masih muda, punya waktu untuk membuka risiko untuk mengetahui hal yang baru gitu, dan pastinya have some faith with yourself, punya keyakinan kalau kamu itu
pasti punya tempat di suatu bidang atau di suatu tempat di masa depan. So believe in yourself, have some guts to pull out some risk, push through that boundary that you have, dan untuk menemukan dirimu sendiri. That's kind of what I learned throughout the years dan sekolah dan menemukan my passion. Nah, ini kalau ditanya kenapa ngambil sekolah S1, kan bisa aja sekarang nggak perlu sekolah lagi, tinggal ngambil informasi dari internet. Mungkin kayak gini pertanyaannya, kenapa kita harus capek-capek sekolah S1, sedangkan kan sekarang teknologi udah pesat, kita tinggal di dunia digital gitu. Jadi kan kalau misalnya kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan gitu, kita tinggal rely on teknologi untuk ngambil solusi. Here is how I would put it. Technology is great, and the right word for technology menurut aku, and I always say this kalau misalnya ada interview tentang teknologi. Teknologi, the right word is augment. Technology is supposed to augment human intelligence. Jadi untuk membantu manusia itu menjadi lebih efisien dalam mengerjakan sesuatu, untuk menambahkan kapabilitas kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih gitu. Kalau misalnya pergi ke sekolah itu, especially dari pengalaman aku, it's a different thing, because aku datang ke sekolah ini untuk to find myself, dan untuk belajar itu harus ada kata mengerti, harus ada struggle, karena yang what comes out of it is disebut dengan human capital. Jadi ini yang aku dapatkan untuk pergi ke sekolah, bukannya untuk biar aku sesimpel kalau misalnya nanti ada pas kerja dapat sebuah pertanyaan, jadi aku kayak tujuannya ya untuk mendapatkan solusi, bukan, tapi untuk mengerti, to find ourselves, especially to find our passion. Aku udah mention dari tadi sejak awal video, passion. It's the main thing that I seek out for, and that is not something that could be attained secara artificial gitu. Jadi pergi ke sekolah itu butuh perjuangan, dan nggak sesimpel untuk kayak menjawab sebuah pertanyaan dan untuk mendapatkan solusinya gitu aja gitu. Karena if I dihadapkan dengan sebuah problema dan aku 100% rely on technology, what would that make me gitu loh. Jadi technology is great, it's definitely a great thing to have an innovation, karena aku kan juga specializing in AI, jadi aku ngerti karena zaman selalu maju dan akan selalu ada teknologi yang lebih cepat, lebih baru, karena ada kita juga bisa relate ya, kayak dari zaman internet pertama muncul, Google atau internet ditemukan, pasti ada aja pro dan kontranya, tapi selalu yang kita dapatkan dari teknologi itu adalah untuk to augment our processes, our work gitu. Jadi it's a different kinda questioning, I guess. Jadi aku mau wrap the video gitu aja dulu, jangan kejauhan karena it's a trending topic juga. Jadi aku sangat bersyukur atas apa yang aku dapatkan 4 tahun sekolah di Amerika, definitely belajar dan mengenal banyak orang, mengenal banyak industri di dunia bisnis, dan definitely aku sangat look forward untuk memberikan apa yang aku dapatkan ke luar sana melalui platform-platform seperti pekerjaan aku sekarang, dan see where I can make magic happens. Jadi mungkin pesannya adalah seperti biasa, akan selalu ada opportunities bagi kita selalu yang senantiasa berjiwa muda meaning not just the age, tapi bagi siapa yang haus akan ingin maju, ingin melihat perubahan, percayalah akan selalu ada opportunities bagi kita di luar sana. Jadi selalu senantiasa berjiwa muda, cintai Yesusmu, minum Yakult tiap hari. Ciao.